وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرح عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واغفر نادعت الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Syukur yang tulus keluar dari hati sanubari terdalam yang sadar sepenuhnya bahwa anugerah dan nikmat yang ia dapatkan semata-mata dari Allah, Sang Pemilik dan Pengatur seluruh alam. Syukur yang tulus diucapkan dengan lisan yang lurus, selalu mendorong anggota tubuh untuk menunaikan perintah-perintah Tuhannya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan fungsi dan tujuan. Syukur adalah menerima yang sedikit tapi menganggapnya sebagai sesuatu yang banyak, sangat bernilai lagi berharga. Sungguh suatu yang sedikit jika disyukuri dengan benar dan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmatnya dan melipatkan gandakan dengan kelimpahan tiada terhingga. Salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada
ini khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Wealthy in 7 Days, artinya kaya dalam 7 hari. Judul itu begitu enteng, simple, abrakadabra saya katakan di sini. Apa benar sih kita bisa kaya dalam waktu 7 hari? Apa benar sih kalau kita bisa berubah dalam waktu 7 hari? Apa benar sih kita bisa membeli ini dan itu dalam waktu 7 hari? Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa jamaah Jumat di sini yang ingin berubah. Setiap orang pasti punya keinginan ingin berubah dalam penghasilan, berubah pengen jadi pegawai yang punya penghasilan tetap, pengen jadi ASN, jadi pimpinan perusahaan, atau jadi big boss. Berubah pengen jadi orang terkenal, berubah pengen jadi orang yang disegani, menjadi orang kaya yang perusahaannya di mana-mana. Begitupun kalau kita sebagai seorang pelajar pasti pengen jadi bintang di kelasnya, dari kelas SD sampai SMA, dan dapat diterima di perguruan tinggi negeri maupun di luar negeri. Di luar sana pun pasti punya keinginan yang sama seperti kita yang hadir di sini, yaitu ingin berubah. Faktanya bagaimana sampai sekarang? Dari awal kita bekerja sampai sekarang tidak ada perubahan nasib kita. Dari presiden A sampai presiden sekarang kita tidak pernah berubah alias stagnan. Ada apa dengan badan kita? Jawaban dari pertanyaan di atas adalah ada dalam Al-Quran. Mari kita tengok firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, separuh atau kurang sedikit dari itu. Jamaah salat Jumat rahimahumullah, dalam kitab Lubabil Nukul pada ham tafsir Jalalain disebutkan, Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, setelah surat Al-Muzammil ini turun, Rasulullah SAW dan para sahabatnya senantiasa menunaikan sholat malam hingga kaki-kaki mereka menjadi bengkak. Sementara Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, ayat di atas adalah perintah kepada Rasulullah SAW dan umatnya untuk menunaikan sholat malam sebagai ibadah utama setelah sholat fardu yang akan menjadi penguat dalam melaksanakan tugas yang berat, yakni musuh yang akan menghalangi mereka. Surat Al-Muzammil adalah panduan spiritual agar Rasulullah SAW dan umatnya menunaikan sholat malam dengan teguh, tangguh, istiqomah dan mantap agar dapat menjalankan tugas-tugas mulia, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. Sholat malam merupakan sarana penghapus dosa, penenang hati dan pembersih jiwa. Sholat malam juga menjadi obat segala macam kegundahan, kegelisahan, kesedihan dan problem-problem psikologis yang lainnya. Sholat malam adalah ibadah yang menjadi ciri khasnya para nabi dan rasul, juga orang-orang soleh terdahulu.
seperti bersedekah, tolong menolong dan lainnya bisa dilakukan oleh orang munafik dan orang kafir, maka sholat malam tidak akan bisa dilakukan oleh mereka. Inilah yang menjadi ciri khasnya bahwa orang-orang terpilih yang mampu menunaikannya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kebiasaan sholat malam itu kemudian dilestarikan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi-generasi selanjutnya ketika mereka berjihad menghadapi orang-orang kafir dan membebaskan negeri-negeri dari kezaliman. Dalam kitab Al-Hidayah wan Nihayah diceritakan bahwa seorang tawanan dari pasukan Salib berkomentar tentang Nuruddin Zanti, komandan pasukan Islam dalam merebut Masjidil Aqsa sebelum Salahuddin Ayyubi Al-Qasim bin Al-Qasim memiliki hubungan rahasia dengan Tuhannya. Ia mengalahkan kita tidak dengan pasukan dan tentara yang banyak, tetapi ia mengalahkan kita dengan doa dan sholat malam. Ia selalu mengerjakan sholat malam dan mengangkat tangannya untuk berdoa. Tuhannya menjawab dan memberikan permintaannya sehingga Nuruddin dapat mengalahkan kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menikmati sholat malam kita? Dalam hal ini Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abdullah bin Umar dengan sabdanya, nikmar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Artinya sebaik-baiknya hamba adalah Abdullah bin Umar jika sekiranya ia menunaikan sholat malam. Sejak mendengar nasihat itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah menyatakan, dengan menunaikan sholat malam seseorang akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di hadapan orang-orang beriman. Jika ada orang yang mulia di hadapan manusia karena hartanya, jika ada orang terpandang di hadapan manusia karena pangkat dan kedudukan, maka kita bisa meraih kemuliaan di sisi Allah dengan istiqomah menunaikan sholat malam. Seseorang memiliki kedudukan dimulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah para kekasihnya yang tidak takut dengan apapun, tidak gentar dengan siapapun, tidak ada yang mampu membuat mereka bersedih dan khawatir. Karena itu ia selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengapa sih kita disuruh melakukan sholat wajib dan sholat sunnah yang lainnya? Di antaranya, mengapa kita harus sholat awabin, sholat duha, dan sholat tahajud begitu istimewa di mata Allah? Jawabannya adalah karena waktu maghrib dan isya adalah waktu berkumpulnya semua keluarga dalam satu rumah. Disinilah rata-rata kita saat berkumpul berada dalam satu rumah, kita malas, enggan, ogah melakukan ibadah kepada Allah. Sholat duha pun diartikan sama, yaitu saat kita sibuk dengan pekerjaan, aktivitas masing-masing, antara jam 7 dan sampai jam 11 siang kita terlena dengan kesibukannya masing-masing. Sholat tahajud pun begitu. Saat orang istirahat waktu malam menjelang pagi, rata-rata orang enggan, ogah, malas untuk bangun di pertengahan malam, sepertiga malam. Kalau kita sadar, 3 sholat sunnah di atas adalah kunci
sukses dalam kehidupan, atau kita kenal dengan istilah the science of accelerating and speeding up, artinya ilmu melesat dan melejit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memperkuat iman kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib dan menghidupi yang sunnah, dalam kajian ilmu melesat dan melejit, saya akan kisahkan satu cerita, kisah yang insya Allah harusnya kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya jemaah yang ada di sini. Di awal pembukaan khutbah yang saya bacakan, di atas saya memberi judul Kaya dalam 7 hari. Saya yakin para hadirin jamaah yang ada di sini, setelah saya memberikan judul Kaya dalam waktu 7 hari, saya yakin hadirin yang di sini ingin berubah, ingin jadi orang yang hebat, ingin jadi orang kaya. Maaf, materi khutbah kali ini bukan saya mengajarkan untuk kita melakukan niwe, nyupang, ngepet, dan lain-lain. Tetapi materi yang saya sajikan berdasarkan Quran dan hadis-hadisnya. Saya ceritakan kisah ini berdasarkan kejadian fakta zaman now. Ada satu keluarga tinggalnya masih di kontrakan dengan biaya kontrakan per bulannya sebesar 75.000. Suaminya berprofesi sebagai satpam dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Timbul masalah yang besar di tahun itu karena istrinya akan melahirkan anak yang ketiga, sementara mereka tinggal di rumah kontrakan yang sangat amat kecil sekali. Mereka berpikir ingin sekali pindah kontrakan yang lebih besar, maka mereka ingin mencoba melaksanakan apa yang disebut dengan sholat tahajud. Saya katakan ini uji coba sebelum bayi yang ketiganya lahir. Hari ke-1, hari ke-2, ketiga, dan keempat mereka melaksanakan sholat tahajud antara suami dan istri. Hari ke-5 malah Allah menguji yang lebih berat lagi. Adiknya menitipkan anaknya sehingga mereka tambah bingung, stres, atau galau. Apa yang harus dilakukan? Mengapa jadi begini? Mereka menerima dengan ikhlas, pasrah pada Allah semata, sampai hari ke-6 doanya belum dikabul, dan hari ke-7 alhamdulillah doanya dikabul. Pasalnya bos perusahaan itu memanggil untuk menitipkan rumahnya dan dijaga oleh satpam itu. Akhirnya keluarga itu dengan jumlah 5 orang diboyong ke sana. Andai saja keluarga satpam itu terus dan terus melaksanakan sholat tahajud, bisa jadi rumah bos perusahaan itu jadi milik satpam itu. 7 hari saja melaksanakan sholat tahajud bisa menempati rumahnya bos. Apalagi jika sholat tahajudnya terus menerus, mungkin akan menjadi bos di tempat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang merindukan surganya Allah, kesimpulan khutbah kali ini, yuk kita laksanakan yang wajib dan hidupi yang sunnah. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat awwabin, sholat tahajud, dan lain-lain. Don't be lazy to do the work and hereafter. Artinya jangan malas untuk berikhtiar
dunia dan akhirat. Sekali lagi saya sampaikan, jangan malas untuk berikhtiar dunia dan akhirat. Itu saja materi khutbah kali ini. Semoga uraian khutbah Jumat kali dapat memompa semangat diri kita untuk selalu sholat tahajud setiap malam hingga akhir kematian kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an